Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Masuk ke pertemuan yang ketiga ya teman-teman semua insya Allah di bulan suci Ramadan ini yang kita mulai pada sore hari ini. Jadi pekan depan hari Selasa berikutnya kita tetap melangsungkan daras pada sore hari ya. Nah, nanti kembali normal di malam hari pasca Ramadan. Baik, tak lupa salawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, suasana kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas yang namanya kalam, di mana di dalam bahasa Arab suatu lafaz itu bisa kita identifikasi sebagai kalam, kalimat yang sempurna, kalau terpenuhi 4 rukun di dalamnya. Rukun yang pertama dia harus berupa lafaz ya as-saut, kemudian juga tentunya murakkab, dia harus tersusun yang susunan tersebut minimal 2 kata. Dan yang ketiga, rukun ketiga adalah mufid, dia memberikan faedah informasi. Maka kalau dia memberikan faedah informasi, kalimat tersebut dia bisa diawali dengan isim seperti jumlah ismiyah atau diawali oleh fiil jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah sendiri ketika diawali isim, maka harus ada pelengkap yang menjadi informasi dari si isim yang terletak pertama itu. Maka kita kenal susunannya itu adalah mubtada khobar. Ya, jumlah ismiyah. Kemudian kalau jumlah fi'liyah itu fi'il dan fa'il. Fi'il atau kata kerja dan subjeknya. Nah, ya. Kemudian juga tentu harus dengan bahasa Arab. Tidak boleh dengan bahasa selain Arab. Itu baru kita sebut dengan kalam. Dan dari kalam ada istilah kalimah. Kalimah itu adalah kata. Kata terbagi menjadi 3 di dalam bahasa Arab. Ada isim, fi'il, dan huruf. Dan masing-masing dari pembagian kata tadi bisa kita kenali agar kita nantinya bisa mengidentifikasi dan bahkan mengkategorikan ketika kita membaca suatu lafal tertentu, lafal-lafal berbahasa Arab. Dan tentunya yang akrab dengan kita adalah firman Allah ya, yaitu Al-Quran, kalamullah. Dan itu yang akrab dengan kita. Dan tentunya juga yang kedua adalah as-sunnah atau hadis Nabi. Nah, namun yang sering kita berinteraksi dengannya adalah Al-Quran. Kalau hadis-hadis Nabi katakanlah kita dapati di buku-buku agama. Tetapi Al-Quranul Karim itu menjadi satu yang dekat dengan kita. Bahkan sebelum kita belajar bahasa Arab saat kecil, kita ditugaskan atau bahkan diperintahkan oleh orang tua kita untuk belajar Al-Quran. Masuk ke TPA, MDA, MDTA, dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita akan lihat tanda-tanda isim. Ya, ma'alamatul ismi. Apa tanda-tanda isim? Maka dijawab di sini, alamatul ismi ada 4. Tanda isim itu arba'ah. Ada 4 ya teman-teman. Arba'u alamatin. Yang pertama adalah al-khafdu. Dan yang kedua adalah at-tanwin. Yang ketiga apa? Dukhulu adawatin nida. Dukhulu adawatin nida ini artinya adalah masuknya perangkat-perangkat yang digunakan untuk memanggil si isim. Nah, jadi an-nida itu artinya adalah panggilan. Adawat, adawat itu artinya perangkat. Perangkat-perangkat bentuk jamak dari adatun. Dan dia ada banyak, totalnya ada 14. Kalau kita kaitkan dengan Al-Quran, perangkat nida apa saja yang ada di dalam Al-Quran hanya satu dari 14 perangkat nida. Hanya satu yaitu ya. Nah, ya kita kenal dengan istilah huruf nida. Ah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina kafaru, dan seterusnya. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar. Nah, ya, 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 ya. Ya itu adalah huruf nida.
Ya, perangkat perangkat nida itu huruf. Nah, kemudian tanwin yang menjadi tanda di akhir isim. Kemudian yang keempat adalah dukhulu al alif wal lam, masuknya alif dan lam. Ya, al. Dan ada dua tanda isim yang tidak mungkin bersatu, yaitu tanda yang keempat dan tanda yang kedua. Kalau ada tanda yang keempat, maka tidak ada tanda yang kedua. Kalau ada tanda yang kedua, maka tidak ada kata yang keempat. Tetapi al-khafdu dengan at-tanwin dia bisa berbarengan. Al-khafdu dengan dukhulul alif wal lam itu bisa berbarengan. Paham sampai sini ya, insya Allah. Nah, apa yang menyebabkan isim itu khafat? Jadi khafat itu adalah salah satu tanda yang ada di akhir isim, teman-teman semua. Berarti kita bisa jelaskan atau bisa kita mudahkan tentunya. Al-khafdu itu adalah satu keadaan yang ada di akhir isim. Ditandai dengan salah satu tandanya yaitu kasroh. Tentunya ada sebab kenapa isim itu berakhiran dengan keadaan khafat. Di antaranya yang menjadi penyebab keadaan akhir isim itu bisa khafat karena masuknya huruf-huruf khafat. Maka kita harus kenali huruf-huruf khafat itu apa saja. Nah, huruf fil khafdi wahia min ini yang pertama min, kedua ila, ketiga an, keempat ala, kelima fi. Kemudian yang keenam adalah rubba, yang ketujuh adalah ba, yang kesembilan kaf, yang kesepuluh adalah lam. Berarti ketika ditanya ada berapa huruf khafat, ada 10. Apa itu huruf khafat? Huruf-huruf yang masuk ke isim dan tentunya menjadikan keadaan akhir si isim tersebut khafat. Nah, dijelaskan di sini di catatan kaki al-khafdu ay al-jarru. Khafdu itu juga kita bisa bilang al-jarru. Jadi nanti kalau teman-teman belajar di tempat belajar yang lain bersama ustadz yang lain atau membaca buku atau kitab yang lain, ditemukan menggunakan lafal al-jar, bukan al-khafdu, itu sama aja maknanya atau maksudnya. Ya, yang dimaksud dengan huruful khafdi sama saja huruful jarri. Ya, hmm, baik. Nah, kemudian diikutkan ada tiga huruf diikutkan dia setelah huruf-huruf jer atau huruf-huruf khafat. Namun dia beda namanya. Dia namanya adalah huruf huruf kosam. Huruf kosam itu adalah huruf-huruf sumpah. Kenapa diikutkan setelah huruf jar atau huruf khafat? Karena memiliki fungsi yang sama. Fungsinya sama-sama membuat keadaan akhir isim itu khafat atau jer. Ada tiga hurufnya yaitu waw, ba, dan ta. Nah, apa sih huruf kosam itu? Huruf kosam itu adalah huruf sumpah, teman-teman semua. Ya. Min artinya dari, ila artinya ke, an artinya juga dari, ala artinya di atas, fi artinya di, pada atau di dalam, ruba bisa bermakna taksir, bisa bermakna taklil, bisa bermakna banyak sekali, bisa bermakna sedikit sekali. Kemudian ada ba, ba ini maknanya banyak, di antara penerjemahnya adalah dengan. Kemudian al-kaf bermakna tasbih, maknanya adalah penyerupaan. Terjemahnya bisa kita katakan seperti, dan lam ini juga banyak maknanya, bisa untuk, ya, terjemahnya untuk, bisa pula diterjemahkan karena, atau bermakna kepemilikan yang terjemahnya itu adalah punya atau milik. Itu untuk lam. Sedangkan untuk huruf qasam, kesemua artinya itu adalah demi. Al-waw, wallahi demi Allah. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya di surah-surah yang ada di juz 30 itu, ya wal fajr wad duha. Nah, waw di sana itu adalah waw huruf qasam. Coba lihat isim yang terletak setelah waw qasam di dalam Al-Qur'an. Kasroh kan? Kasroh itu salah satu tanda dari keadaan khafatnya isim. Nah, ya. Ba dan ta pun juga sama. Nah, misaluhu contohnya teman-teman lihat tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kalau kita berbicara hadisnya, redaksi hadis itu hanya sampai muslim, ya. Nah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah,
Ini kita anggap sebagai takkid saja, ditambahkannya ada lafal muslimah. Nah, ya. Sekarang coba perhatikan mana isim al-ilmi, ya kan? Suka, Bu. Al-ilm, al-ilmi. Ini isim. Kemudian apa tanda isim dari al-ilmi di situ? Ada dua Khafat. tandanya. Khafat, nah. Khafat dengan masuknya Dukhul. alif lam. Dukhulu al alif wal lam. Faridatun isim. Mana tanda isim? Tanwin. Tanwin. Atan. Ala kulli muslimin. Ah, coba perhatikan. Tadi ingat ala huruf apa? Huruf jar. Huruf jar. Terletak sebelum kuli. Berarti kuli ini isim bukan? Ya. Isim. Isim. Nah. Ya. Ketika kuli isim, apa tanda kuli di sana? Khafat. Kasrah. Khafat. Kasroh. Khafat. Khofat satu lagi? Muslimin. Enggak. Satu lagi apa? Tanwin, Masuknya ala. tanwin. Oh, Masuknya masuknya. ala. Ainam. Nah, masuknya ala. Kan di antara ciri isim tadi apa? Dukhul harf Nah, jar. ya, masuknya huruf-huruf, masuknya huruf-huruf jar, gitu. Nah. Ya, masuknya huruf-huruf jar, ya, atau huruf-huruf khofat. Nah, bisa digabungkan ya, walaupun di sini tidak ditulis, tambahkan saja yang kelima, masuknya huruf-huruf khofat. Oke, baik. Kemudian muslimin, nah, kasroh dan juga tanwin. Sekarang kita lihat ma alamatul fi'li. Apa tanda fi'il? Bisa dibaca? Silakan. Silakan siapa yang membaca? Ma alamatul fi'li, alamatul fi'li qad wa tadkhulu 'alal madhi wal mudhari'i. Misaluhu qad yaqra'u. Wasinu wa sawfa wa tadkhulu 'alal mudhari'i faqat. Misaluhu sayata'allamu. Sawfa yata'allamu. Wa ta'ut ta'nisi sakinatu. Wa tadkhulu 'alal madhi faqat. Misaluhu katabat wa ya'ul mu'annatsatil muhatabati wa tadkhulu 'alal amri faqat. Nahwu fakuli washrobi wa qurri aina. Baik, barakallahu fiik. Tanda fiil, tanda fiil itu yang pertama adalah qad, qad ya. Qad itu huruf, qad itu huruf dan dia punya macam-macam makna. Tergantung dia nantinya masuk ke fiil madi atau masuk ke fiil mudhari. Ya. Maka kita lihat di sini qad tadkhulu alal madi wal mudhari. Qad ini masuk ke fiil madi dan juga masuk ke fiil mudhari. Contohnya qad qara'a dan qad yaqra'u. Qad qara'a ini qadnya masuk ke fiil madi. Kan kita udah belajar tentang pembagian fiil berdasarkan waktu terjadinya. Maka ada tiga ya kan? Ada madi, ada mudhari, dan juga ada amr. Nah, kita lihat contoh qad qara'a ketika qad masuk ke fiil madi. Apa makna qad masuk ke qara'a, masuk ke fiil madi? Maka maknanya itu adalah tahqiq ya. Maknanya adalah tahqiq. Apa itu tahqiq? Penguatan litaukid ya, yang terjemahnya adalah sungguh. Berarti qad di situ bisa kita terjemahkan sungguh ya. Qara'a artinya dia telah membaca, maka qad qara'a arti lengkapnya adalah sungguh dia telah telah membaca
ya, tahqiq itu maknanya masuk ke fiil madi. Kemudian kita lihat di situ ada qad yaqra'u. Masuk ke mana? Fiil mudhari. Apa ضارع makna qad masuk ke fiil mudhari? Makna qad masuk ke fiil mudhari itu ada dua. Ada taksir, ya, ada taksir. Taksir pakai kaf yang menunjukkan artinya banyak, ya, taksir. Atau taklil yang menunjukkan arti sedikit. Nah, lebih lengkapnya terjemahnya apa? Kalau taksir itu bisa diterjemahkan sering. Kalau taklil sering diterjemahkannya apa? Terkadang. Nah, nanti lihat konteks dari si kalimat tersebut aja ya. Nah, untuk menentukan makna dari qad yang masuk ke fiil mudhari itu taksirkah sering ya atau taklilkah, yaitu terkadang. Jadi di sini kalau kita ingin maknai qad masuk ke yaqra'u taklil maknanya terjemahnya apa? Qad yaqra'u terkadang dia membaca. Gitu. Berikutnya sin dan saufa. Sin dan saufa ini dia sama-sama mustakbal masuk ke fiil mudhari. Jadi kan fiil mudhari itu teman-teman memiliki dua pemaknaan. Fiil mudhari itu memiliki dua pemaknaan, yaitu pemaknaan ketika terjadinya di waktu sekarang, di saat pembicaraan, atau terjadinya bisa yang akan datang. Maknanya future, istiqbal. Kemudian kalau fiil mudhari itu kemasukan sin dan saufa, maka sudah pasti itu maknanya mustakbal, bukan yang sekarang. Nah, sin dan saufa itu adalah tanda fiil yang hanya masuk ke fiil mudhari. Sin dan saufa tidak masuk ke fiil apa? Madi. Karena ما makna sin dan saufa sendiri adalah istiqbal. Tuh. Apa bedanya? Kenapa di sini ada dua sin dan saufa? Kalau maknanya sama-sama istiqbal, ada perbedaan. Kalau sin itu istiqbalnya qarib, dekat. Kalau saufa itu istiqbalnya ba'id, jauh. Saufa ta'lamun. Diterjemahkannya kelak. Tapi kalau sin sebatas akan. Contohnya kalau kita ingin atau sudah pasti jam 6 itu akan berbuka, maka kita katakan menggunakan sin, sauftiru, ya, sauftiru. Atau sudah pasti kita akan per pergi, saazhabu. Tapi kalau misalkan belum pasti dan kita punya keinginan dan impian bahkan cita-cita melakukan perbuatan tersebut, ya gunakan saufa. Ya. Tadkhulu 'alal mudhari'i faqat. Hanya masuk ke fiil mudhari saja, ya. Ini adalah sin dan saufa. Contohnya di sini adalah saya ta'allamu dan saufa ya ta'allamu. Saya ta'allamu, dia akan belajar, saufa ya ta'allamu. Bisa juga diterjemahkan dia akan belajar tapi maknanya kelak. Kemudian tanda berikutnya adalah tak takni sakinah. Tak takni sakinah adalah sukun. Tadakhulu alal madi faqat. Hanya masuk ke fiil madi saja teman-teman. Dan adanya di akhir fiil madi. Kata bats. Ketika fiil madi sudah diakhiri dengan tak sukun. Menandakan bahwasanya fa'il atau subjek atau pelaku dari kata kerja tersebut. Itu adalah mu'annas. Mu'annas adalah perempuan. Kemudian berikutnya ya mu'annas mukhatabah. Ya mu'annas mukhatabah ini juga menjadi tanda bagi fiil. Namun tadkhulu alal amri faqat. Dia hanya masuk ke fiil amr saja. Ya, dia hanya masuk ke fiil amr saja. Contohnya, fakuli washrobi waqarri aina. Nah, ya. Berikutnya teman-teman yang ke-15 masuk ke ciri-ciri daripada huruf. Alamatul harfi. Apa tanda-tanda huruf? Alamatul harfi itu adalah alla yaqbala syai'an minal alamat. Di mana dia tidak menerima sedikit pun dari tanda-tanda isim maupun fiil. Dan contoh huruf itu diantaranya ada hal. Hal itu adalah huruf istifham, huruf yang digunakan untuk bertanya. Ingat, jangan sampai dikatakan hal adalah isim.
Hal itu bukan isim, hal itu huruf yang digunakan untuk bertanya. Sebutannya adalah huruf istifham. Dan fi adalah huruf jar dan lam ini adalah huruf nafi yang masuk ke fiil. Jadi hal teman-teman bisa masuk ke isim dan bisa masuk ke fiil. Kalau fi hanya masuk ke isim dan sedangkan lam hanya masuk ke fiil. Nah, ketika beliau mencontohkan tiga jenis huruf, ya berarti dia dikategorikan langsung. Nah, ada yang bisa masuk ke keduanya, masuk ke isim fiil, dan ada yang bisa masuk hanya ke salah satunya saja. Seperti fi dan lam. Fi hanya ke isim dan lam hanya ke fiil. Nah, kalau kita lihat, ada nggak tanda-tanda isim? Ada nggak tanda-tanda fiil? Tidak ada. Maka bisa kita kategorikan ketiga kata ini adalah huruf. Dan huruf yang dimaksud adalah huruf ma'ani. Ya, huruf ma'ani. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Sekarang kita langsung teruskan masuk ke bab i'rab teman-teman semua. Ini adalah pembahasan yang menjadi inti dari ilmu nahwu, pembahasan yang sangat fundamental, sifatnya dasar dan harus kita kuatkan. Babul i'rabi wal bina, bab tentang i'rab dan juga bina. Ada pertanyaan lagi kan? Mal i'rab, apa itu i'rab? Ah, i'rab itu adalah perubahan keadaan akhir suatu kata. Perubahan keadaan akhir suatu kata. Itu yang namanya i'rab. Mal i'rab. Al i'rab huwa ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazmu. Nah, alladhi yutadawalu fi awakhiril kalim ala hasabil awamil. Masya Allah, singkat dan ringkas beliau memberikan jawaban. I'rab itu adalah rofa, nasab, khafat, dan jazm. Dan ini adalah empat kasus, ya, empat kasus atau empat jenis perubahan keadaan akhir yang terjadi di akhir kata. Kata di sini maksudnya adalah isim maupun fiil, tidak berlaku huruf. Karena huruf itu tidak mengalami i'rab. Nanti i'rab itu atau huruf itu dia hanya mengalami lawan dari i'rab. Lawan dari i'rab itu adalah bina. Nah, bina itu berarti apa definisinya? Bina itu tetapnya akhir suatu kata dalam satu keadaan saja. Nah, alias tidak berubah. Kalau i'rab itu berubah. Dan bina itu hanya terjadi pada huruf. Kalau i'rab itu bisa terjadi pada isim dan juga fiil. Namun nanti adanya isim-isim yang bina. Begitupun juga ada fiil-fiil yang bina. I'rab, ar-raf'u, an-nasbu, al-khafdu, al-jazmu, alladhi yutadawalu. Nah, yang dia itu ada di akhir kalim. Kalim. Masih ingat kalim itu bentuk jamak dari apa? Kalimah, kata-kata. Sesuai dengan amil. Nah, awamil bentuk jamak dari amil. Apa itu amil? Amil adalah faktor. Faktor yang memastikan apa? Keadaan akhir itu kalau misalkan i'rab, i'rabnya i'rab apa? Rofa kah, nasab kah, khafat kah atau jazm? Kalau misalkan nantinya bina, maka dia tidak terpengaruh dengan amil. Kalau si kata tersebut akhirannya adalah bina. Nah, sekarang kita lihat wamal bina dan apa itu bina? Apa itu bina? Jawabannya adalah ayyabqa akhirul kalimah, yaitu tetapnya akhir, ya keadaan akhir suatu kata ala halatin wahidatin, di atas satu keadaan saja. Dan keadaan setiap kata yang bina itu ada macam-macamnya tuh. Ada yang dia itu tetapnya di atas keadaan domah, fathah, kasrah, atau sukun. Jadi pada intinya keadaan asalnya udah dari sananya dia. Seperti fi. Fi itu kan huruf jar. Diakhiri huruf ya sukun. Nah, maka keadaan akhirnya sukun kan? Nah, berarti dia bina ala sukun. Dia bina di atas sukun. Gitu. Kemudian juga hal dan lam. Itu semuanya bina ala sukun. Kemudian ada yang binanya ala domi. Ya, binanya ala domi. Dan itu terjadi bukan hanya pada huruf, tetapi pada isim juga. Nah, seperti haitsu, kemudian
terjadi pada isim istifham, isim yang digunakan untuk bertanya. Dia juga bina, bina alal fathi, bina di atas fathah tuh. Kemudian haulai bina alal kasri. Ini isim isyarah, ya, isim isyarah kata tunjuk. Ya. Kemudian kam ini juga isim istifham. Nah, ada istilah mu'rab dan ada istilah mabni. Ada istilah mu'rab dan ada istilah mabni. Apa itu mu'rab? Mu'rab itu adalah kata yang keadaan akhirnya i'rab, yang bisa berubah. Sedangkan mabni itu adalah kata yang keadaan akhirnya bina, tidak berubah. Dan mu'rab ini kan ada yang isim, ada yang fi'il. Nah, mu'rab itu ada yang al-asma, ada yang fi'il. Fi'il yang mu'rab itu apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari tapi idza lam yattasil bihi nuna taukid wala nunun niswah. Apabila tidak bersambung akhir dari fi'il mudhari itu dengan nun taukid. Nun taukid itu teman-teman, nun taukid adalah nun yang berfungsi untuk menguatkan si fi'il tersebut. Dan nun taukid ada dua, makanya di sini nuna bacanya. Asalnya adalah nunani, dua nun, yaitu nun yang bertasdid dan nun yang sukun. Ya. Kemudian nun niswah ini adalah nun penanda muannas. Nun niswah penanda muannas, jamak. Ya, dia fathah, nun yang berharokat fathah. Jadi kalau fiil mudhari itu bersambung dengan nun taukid, nanti dia bina alal fathi. Mabninya di atas fathah, binanya di atas fathah. Sedangkan kalau fiil mudhari itu bersambung dengan nun niswah, maka dia nantinya adalah bina ala sukun atau mabninya di atas sukun. Jadi huruf terakhir dari fiil mudhari'nya itu disukun. Kapan? Kalau bersambung dengan nun niswah, nun yang berharokat fathah. Yaktubna itu contohnya. Asalnya yaktubu, banyak domah. Tapi kita taruh di ujungnya nun yang berharokat fathah, yang kita kehendaki nun itu adalah nun niswah. Untuk menandakan bahwasanya yang mengerjakan perbuatan menulis yaktub itu adalah jamak perempuan. Yaktubna jadinya kan? Yaktubna. Karena diawali dengan ya, berarti kan mereka. Mereka perempuan sedang menulis. Yaktubna, baknya sukun. Berarti dia bina. Saat itu juga keadaannya. Yaitu mabni, karena dia bina kan. Sebab bersambungnya dia itu dengan nun niswah, ya kita katakan dia mabni. Kata yang keadaan akhirnya bina. Binanya di atas apa? Sukun. Mabni ala sukun. Maka oleh sebab itu, mabni, ya, mabni itu keadaan asalnya adalah berlaku pada fi'il madi. Jadi fi'il madi semuanya mabni. Kemudian yang kedua, fi'il amr juga mabni. Dan yang ketiga adalah huruf, seluruh huruf. Nah, masuk juga di antara mabni ini adalah fi'il mudhari kalau apa? Kalau bersambung dengan nun taukid dan juga nun niswah. Maza yadkhulu alal asma'i minal i'rab. Jenis-jenis i'rab apa yang hanya berlaku pada isim? Yadkhulu alal asma'i, jenis i'rab yang masuk ke isim itu adalah rofa, nasab, dan khofat faqat saja. Tadi kita baca ada 4 kan teman-teman? Rofa, nasab, khofat, jazm. Jazm tidak masuk ke isim. Nah gitu. Kita lihat di sini catatan kaki la taqbalu al asma'u. Nah, isim tidak menerima alamatal jazmi, tanda jazm. Tanda jazm itu sukun. Nah, jadi isim itu sampai kapanpun tidak disukun. Oh, lalu bagaimana dengan orang yang mengucapkan ana fil bait, ana tolib? Nggak dia baca tolibun, nggak dia baca ana fil baiti. Itu dalam pengucapan guna meringkas dan orang Arab itu seringnya meringkas. Tapi kalau dalam tulisan tetap dipertanyakan, ya. Misaluhu, contohnya di sini adalah koma Zaidun, ya, koma Zaidun. Ra'aitu Zaidan marartu bi Zaidin.
Lihat, ada tiga kata yang sama, tapi keadaan akhirnya berbeda-beda. Kata apakah itu? Zaid. Kata Zaid, teman-teman. Nih, tapi dia berbeda-beda keadaan akhirnya. Menandakan itu i'rab, dia beri'rab. Beri'rab itu berarti berubah. Berarti kata Zaid bisa kita katakan mu'rab. Yang pertama, domah dia kan. Nah, domah ini menjadi tanda asal untuk i'rab rofa. Kemudian Zaidan yang kedua. Fathah dia. Fathah itu menjadi tanda asal bagi i'rab nasab. Kemudian Zaidin yang ketiga kasrah. Kasrah menjadi tanda asal bagi i'rab khafat. Pas kan? Nah, diberikan contoh isim. Berlaku tiga i'rab. Wa ma yadkhulu 'alal mudhari'i minal i'rab. Nah, kan fi'il mudhari' itu mu'rab kan? Atau beri'rab keadaan akhirnya asalkan tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung dan nun niswah. Penanda jamak muannas atau penanda jamak perempuan. Nah, untuk fi'il mudhari, rofa, nasab dan jazm faqat, ya. Hanya bisa dimasuki oleh jenis i'rab rofa, nasab dan tentunya jazm. Berarti kalau kita lihat dengan yang sebelumnya isim kan juga berlaku i'rab rofa dan nasab. Berarti i'rab rofa dan nasab ini berserikat dengan teman-teman ya. Bainal asma wal af'al, antara isim dan juga fi'il. Fi'ilnya jelas fi'il mudhari ya, karena ini kita bahasnya i'rab, jenis i'rab. Kemudian ada jenis i'rab yang khusus hanya berlaku pada isim dan hanya pula berlaku pada fi'il. Apakah itu? Yaitu khafat dan jazm. Khafat berlakunya mukhtasun. Mukhtas dia khusus pada isim bil asma, sedangkan jazm itu khusus bil af'al, khusus pada fi'il. Contoh fi'il mudhari yadribu, lan yadriba, lam yadrib. Tiga fi'il mudhari yang sama bentuknya namun keadaan akhirnya berbeda-beda. Yang pertama yadribu dengan domah berarti menandakan dia rofa. Yadriba dengan fathah menandakan dia nasab. Dan yadrib sukun berarti menandakan dia jazm. Ma hukmul fi'lil madi? Apa hukum fi'il madi? Apa hukum fi'il madi? Mabni kan? Hukum fi'il madi itu mabni. Nah, ya. Catatan nomor 2 kita lihat apa tulisannya nih. Ya. Nah, hukumnya apa? Ma mabni. Bina alal fathi abadan kata penulis. Hukumnya adalah mabni di atas fathah selamanya. Contoh adalah kataba dan zahaba. Ini fi'il madi. Kataba telah menulis, zahaba telah pergi. Kemudian pertanyaan berikutnya ma hukmu fi'lil amri. Tadi kan dikatakan fi'il amr itu juga bina atau tergolong mabni karena memang keadaan akhirnya bina. Apa hukum kemabniannya? Nah, atau apa hukum dari fi'il amr tersebut? Bina ala sukun abadan. Uktub dan idhab. Uktub artinya tulislah, idhab artinya pergilah. Nah, ini aqsamil i'rab. Babu aqsamil i'rab, pembagian i'rab. Ya, pembagian i'rab. Pembagian i'rab di sini maksudnya bukan jenis yang tadi kita bahas, rofa, nasab, jar dan jazm ya atau khafat dan jazm, tapi ini lebih kepada nantinya tanda dari jenis i'rab yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi tanda dari masing-masing i'rab yang empat itu ada yang dia itu berupa harokat dan ada yang dia itu berupa huruf. Nah, baik, agar pembahasan tidak terpotong, mungkin kita cukupkan dulu. Kita jeda untuk pertemuan berikutnya saja, yaitu bab pembagian tanda-tanda i'rab yang empat. Paham ya? Terbagi menjadi dua. Ada harokat, ada huruf. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, ya. Jikalau ada, silakan disusulkan saja di masing-masing grup, baik yang ikhwan maupun yang akhwat. Kita cukupkan pertemuan kita sore hari ini.
dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وإياكم أستاذ جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم بارك الله فيكم أستاذ وفيك بارك الله